Wassalamu ala rasulillah la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Yang terhormat Bapak Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Profesor Dr. Asep Saifuddin Tjahar. Beliau ini pakai Saifuddin Tjahar karena NU. Kalau Muhammad itu Asep Saifuddin Sir gitu. Kan katanya kalau bismillahnya Tjahar itu NU, kalau bismillahnya Sir itu Muhammadiyah. Jadi beliau ini NU karena Asep Saifuddin Tjahar gitu. Beserta seluruh jajaran para wakil rektor, Pak Gubernur Lemhanas, Bapak Dr. Haji TP Aceh Hasan. Beliau ini gubernur yang hebat karena gubernur tanpa pilkada. Jadi ada 4 gubernur yang tidak lewat pilkada. 1 gubernur Lemhanas, 2 gubernur Akpol, 3 gubernur Akmil, 4 gubernur Bank Indonesia. Jadi Pak Dr. Aceh ini hebat karena ketika orang mengatakan untuk jadi gubernur habis miliaran, Pak Aceh ini hanya bermodal kehebatan karir politik di Partai Golkar. Tentu beserta seluruh jajaran pengurus Ikatan Alumni UIN yang tadi luar biasa, para tokoh yang hadir pada kesempatan ini, terutama satu kantor Lemhanas diboyong semua pada kesempatan ini, luar biasa. Dan itulah enaknya Pak Gubernur Lemhanas kalau punya jajaran yang dari TNI Polri itu selalu siap gitu. Dan itu juga berlaku di kementerian saya karena saya juga didampingi banyak jenderal di kantor itu. Jadi kalau sekarang ada mengkritik jenderal masuk birokrasi itu dikritik, jenderal sudah masuk birokrasi sejak lama. Saya punya sekretaris jenderal, punya inspektur jenderal, punya direktur jenderal, jenderal semua itu gitu. Lah kok baru disoal sekarang gitu loh. Tapi itulah dinamika kita sebagai bangsa, karena itu saya terima kasih diundang ke sini. Dan saya tadi berpikir kok tadi ceramah kebangsaan, orasi begitu, saya pikir sejak kapan hal bela diri orasi ilmiah, jangan-jangan sudah terpengaruh Muhammadiyah juga itu. Orang Muhammadiyah itu apa-apa tuh rapat itu, orang takziah pun rapat, orang kondangan rapat, orang Muhammadiyah itu. Saking seriusnya sehingga kalau ada Habib tadi, ormas-ormas tertentu kalau ketemu tuh Masya Allah gitu, kalau Muhammadiyah ketemu masalah gitu, terus. Gak apa-apa, saya kritik Muhammadiyah kan boleh. Dan tentu banyak senior saya di sini, sebagian juga dosen saya di sini ketika di Pasca UIN. Saya lulus tahun 2008 Pak Asep, jadi saya itu lulus 6 tahun plus berapa bulan. Karena saya harusnya lulus pada bulan Juli, tapi saya baru ujian tertutup itu bulan September. Karena harus menunggu banyak sekali doktor yang memang belum lulus pada waktu itu. Jadi saya lulus dengan waktu memasuki injury time. Harusnya Juli diperpanjang sampai September, ujian terbuka itu Desember. Tapi insya Allah saya lulus beneran dan ada ijazahnya. Ini penting ini menurut saya gitu. Karena ada dulu joknya Pak Hasyim Muzadi itu, saya kebetulan aktivis Muhammadiyah yang dekat dengan Pak Hasyim Muzadi, Allah yarham Kiai Hasyim Muzadi itu, kalau dengan saya itu selalu bertukar canda begitu. Nah, beliau sempat cerita ke saya, seorang kepala daerah yang didemo terus oleh masyarakatnya, kemudian mengadu pada Pak Kiai Hasyim. Kenapa kamu didemo terus? Iya Pak, mereka menuduh saya, ijazah saya palsu. Yang benar gimana? Waktu saya beli kata yang jual asli Pak. Nah Pak Rektor, mudah-mudahan itu tidak terjadi Pak Rektor gitu. Karena kemarin saya mengikuti ekspos survei KPK itu menyebutkan bahwa 98 mahasiswa perguruan tinggi itu nyontek.
Kemudian banyak dosen yang menerima gratifikasi. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang lulus karena dosen pengujinya menerima gratifikasi. Walaupun saya pernah nguji dengan sejawat saya Pak Dr. Sapiuddin yang sekarang menggantikan saya sebagai Kaprodi S3 PAI, itu saya nguji sama beliau mahasiswa S2 Pak Rektor yang sudah semester 10. Saya uji pertanyaan 1 sampai 5 enggak bisa semua. Nah, mau tidak saya luluskan. Kemudian Pak Sapiuddin bisik-bisik ke saya, Pak jangan tidak diluluskan lah Pak. Kan Bapak tahu sendiri dia enggak bisa semua, saat aja enggak bisa. Kalau saya meluluskan dasarnya apa? Ya anggap saja lulus dengan syafaat. Insya Allah saya tidak lulus dengan syafaat itu, insya Allah. Saya diuji serius itu sampai saya ingat almarhum Pak Bambang, Pak Profesor Bambang itu yang dulu sempat di Kemenak itu, Bambang Pranowo, mohon maaf, beliau itu sampai minta nguji sendiri karena di jadwalnya tidak bisa, karena melihat disertasi saya katanya bagus gitu. Sehingga alhamdulillah disertasi itu jadi judul buku Kristen Muhammadiyah. Jadi kalau dokter yang punya teori itu temuannya menjadi buku. Kalau dokter yang asal lulus temuannya tidak ada teorinya. Nah insya Allah saya ada teorinya insya Allah. Saya tentu merasa bangga berbahagia bisa menjadi salah satu dari alumni UIN yang luar biasa. Yang tadi Pak Gubernur dan juga Pak Ketua Alumni menyampaikan UIN itu di mana saja kita temukan alumninya. Aina ma kuntum hunaka UIN, kira-kira begitu. Kamu di mana saja ketemu UIN gitu. Jadi mulai dari pejabat tingkat menteri, ketua KPU, 2 kali ketua KPU dari UIN, kemudian duta besar, Pak Duta Besar Saudi dulu pernah bareng sama saya juga waktu saya jadi Naib Amirul Hajj, yang Menteri Agamanya waktu itu Pak Surya Dharma Ali, saya ditugaskan beliau menjadi Naib Amirul Hajj, walaupun kadang-kadang memang beda tipis antara Naib Amirul Hajj dengan Nasib Amirul Hajj. Tapi tentu enaknya karena tidak membayar Naib Amirul Hajj itu, dan insya Allah pulang juga dapat ghanimah dari melaksanakan ibadah haji. Terima kasih Pak Gatot, juga senior saya Pak, bersama dengan Pak Wahidudin Adam juga dulu sama-sama menunaikan ibadah haji. Insya Allah walaupun tidak membayar, hajinya mabrur insya Allah. Jadi kalau kemudian tadi Pak Gubernur dan juga Pak Ketua ada otokritik kepada UIN, kok UIN bisa di mana saja, itu karena kuncinya UIN itu menerapkan kurikulum sapu jagat. Jadi kalau kita doa sudah habis semua jenis doanya apa, tutup dengan Robbana atina fid dunya hasanah begitu. Sehingga UIN karena mengajarkan sejak awal doa sapu jagat, maka juga ada jurusan sapu jagat, prodi sapu jagat. Dan filosofinya adalah la haula wala quwata illa billah, sama kurikulum ala kulli syai'in qadir. Kira-kira begitu. Jadi tidak heran juga kalau kemudian saudara Raja Juli Antoni yang dulu kalau nggak salah S1-nya apa ya itu? Usuluddin, kemudian bisa jadi Menteri Kehutanan, itu tidak ketemu secara teori. Menurut teori link and match itu mismatch itu. Yang sebelumnya juga menjadi Wakil Menteri ATR. Jadi itu tidak pernah ada itu Usuluddin ngurusi sertifikat, itu nggak ada. Usuluddin ngurusi hutan juga tidak ada. Cuma di Quran itu menteri yang ada ayatnya itu Menteri Kehutanan. Karena banyak Quran itu bicara pohon-pohon, sungai-sungai gitu. Itulah Menteri Kehutanan. Saya canda ke Tony, Ton, itu menteri yang ada di Quran itu kamu saja Ton gitu. Kalau saya nggak ada di Quran Ton, saya sudah begitu dengan Tony gitu. Kalau senior saya Prof. Nasaruddin sudah pasti karena beliau memang ulama, ahli tafsir dan jadi Menteri Agama itu sudah pas lah beliau itu betul-betul link and match saya kira. Apalagi dengan kurikulum cintanya itu saya kira banyak penggemarnya nanti itu. Iya. Itu saya kira luar biasa. Nah, kalau saya ini kan agak sedikit mismatch gitu. Tapi masih ada irisannya karena saya tarbiyah, dan tarbiyah ngurusi pendidikan juga agak lumayan lah begitu, dan ternyata juga ya alhamdulillah juga karena tarbiyah mengajarkan banyak hal tentang teori-teori pendidikan, berbagai macam kajian kurikulum, jadi insya Allah jadi Menteri Pendidikan tidak perlu jet lag, tidak perlu adaptasi.
Saya mohon maaf promosi tarbiyah karena memang mahasiswanya paling banyak adalah tarbiyah. Saya juga masih dosen tarbiyah walaupun jadi menteri masih punya jadwal mengajar, walaupun memang saya mengajarnya semampunya. Saya ketika dikasih jadwal, Pak Sapudin menyampaikan, udah Prof ngajar, ketoh kita juga tim teaching, jadi ngajarnya nanti siapa yang bisa mengajar begitu. Dan saya Pak Rektor, ternyata saya itu dosen favorit Pak Rektor. Pernah ketemu mahasiswa saya, Bapak dosen favorit saya, gitu. Apa kriterianya? Bapak jarang masuk dan nilainya bagus. Gitu. Jadi kalau pakai teori dosen bagus itu yang bikin persiapan mengajar begini, itu enggak laku bagi mahasiswa Pak Rektor. Coba adakan survei itu. Ini cuma kan tidak boleh begitu kan, tidak boleh begitu. Jadi dosen itu harus serius mengajar, bikin persiapan, nanti juga bikin BKD. Kalau nggak dapat BKD nggak dapat remun. Kalau dosen nggak dapat remun, remuk Pak Rektor. Karena itu maka saya tentu saja merasa sangat berbahagia juga karena perkembangan UIN juga sangat membanggakan kita semua. Jadi kalau ada slogan SMK bisa, maka kita juga bisa pakai slogan UIN Syarif Hidayatullah bisa, kira-kira begitu. Karena kalau kita lihat dulu pengamat politik top-top itu kan UI, sekarang UIN. Pengamat politik yang top itu UIN, semua pengamat itu UIN punya. Kalau tidak ada itu, para pengamat itu juga punya sekarang ini. Jadi pengamat mengamati pengamat, itu ada. UIN itu lulusannya di ormas manapun juga ada, di NU ada, di Muhammadiyah ada, Persis ada, Al-Wasliyah ada, PUI ada. Kalau tidak ada di situ, dia bikin ormas sendiri. Itulah hebatnya UIN itu. Karena yang diajarkan di UIN itu adalah etos untuk maju, kreativitas untuk maju. Kurikulum itu kan hanya a set or series of subject that enable us to understand a theory. Kira-kira bahasa kampungnya begitu. Tetapi kalau sudah di lapangan, yang menentukan adalah kreativitas. Yang menentukan adalah kemampuan berpikir kritis dan keberanian untuk berani melangkah yang bermanfaat bagi masyarakat. Inilah menurut saya hal yang sangat penting dalam pendidikan itu. Sebab kalau kita berorientasi pendidikan itu pada memberikan materi, seberapapun banyak materi yang kita berikan, itu tidak akan pernah bisa mengejar perkembangan dan dinamika keilmuan, apalagi jika dikaitkan dengan dinamika di dunia kerja. Sekarang kita mencoba melihat di era yang sering disebut sebagai era 4.0 dan era yang kita sebut dengan era digital itu. Kita mengikuti kajiannya World Economic Forum misalnya, ada banyak sekali pekerjaan yang hilang seiring dengan kemajuan teknologi. Tapi ada banyak lapangan pekerjaan baru yang diciptakan oleh mereka yang belajar dan memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja, bukan sebagai pencari kerja. Inilah yang menurut saya menjadi bagian penting dari arah kebijakan pendidikan di masa depan. Kalau kita membaca berbagai kajian, mayoritas masyarakat itu, para alumni perguruan tinggi itu tidak bekerja sesuai dengan latar belakang akademiknya. Dan yang menentukan itu adalah bagaimana kemampuan dia memiliki soft skill dibandingkan dengan hard skill. Hard skill yang bersifat technical itu very limited, sangat terbatas. Dan karena keterbatasan itu, maka kalau pendidikan kita itu masih menciptakan sistem yang mencetak para pencari kerja, maka kita akan selalu ketinggalan oleh dinamika dunia kerja yang luar biasa terbuka, tapi juga luar biasa terbatas. Dalam kaitan ini menurut saya penyiapan pendidikan itu harus senantiasa memberikan ruang untuk para murid itu mengeksplorasi dan kemudian memiliki sikap mental yang positif dalam mereka melihat realitas dunia. Tidak hanya dunia akademik di mana mereka berada, tapi juga dinamika sosial yang terjadi. Disinilah menurut saya pentingnya pendidikan itu meletakkan dasar-dasar pembangunan mindset.
Saya sering sekali menyebut dan mengutip bukunya Carol Dweck, Mindset itu. Yang dia membagi mindset manusia itu dalam dua kategori. Pertama adalah fixed mindset, yang kedua adalah growth mindset. Fixed mindset itu kira-kira seperti paham Jabariyah atau paham fatalis, di mana orang itu merasa bahwa apapun keadaan yang dia capai adalah sesuatu yang sudah tidak mungkin bisa berubah dan dia merasa itu adalah akhir segalanya. Dalam konteks yang negatif, ketika orang sedang tidak beruntung, fixed mindset itu membuat orang kehilangan motivasi. Ketika orang sedang berada pada posisi puncak, fixed mindset itu membuat orang kehilangan inovasi. Ketika orang itu sudah kehilangan inovasi, walaupun dia berada di puncak, maka dia akan terdisrupsi. Karena itu maka kuncinya adalah membangun growth mindset, di mana state atau keadaan kita, apapun kita sedang di bawah atau di atas, itu adalah keadaan yang kita bisa menjadi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Teori growth mindset itu kalau kita kaitkan dengan Quran, kira-kira sama dengan surat Ar-Ra'd itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan merubah keadaan suatu bangsa kalau bangsa itu tidak merubah mentalitas individunya. Di dalam Al-Quran, lafadz nafs dengan mutasorifnya itu disebutkan lebih dari 200 kali. Yang nafs dalam berbagai bentuknya itu paling tidak memiliki 4 pengertian. Pertama, nafs yang berarti nafas atau kehidupan. Quran menyebut kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang kedua, nafs yang berarti unique individual atau syaksun. Dalam istilah psikologi humanistik itu disebut sebagai manusia sebagai pribadi-pribadi yang unik, yang dia tidak ada kesamaannya dengan yang lainnya. Yang ketiga, nafs itu adalah dorongan-dorongan untuk manusia itu melakukan sesuatu. Ini yang kalau kita baca di dalam Quran itu ada nafsul amarah, nafsul lawamah, dan nafsul mutmainnah. Tapi yang keempat yang sangat penting, nafs itu adalah psyche, mental. Yang di dalam bahasa Arab, misalnya Utsman Najati menulis buku Al-Quran wa ulumun nafs atau Al-Quran wa ilmun nafs. Dia bicara bagaimana nafs itu, mental itu menjadi bagian penting yang menentukan seseorang berhasil atau tidak dalam kehidupannya. Saya agak mengutip ayat-ayat ini untuk menunjukkan bahwa saya adalah dosen UIN. Dan saya mengutip buku-buku pendidikan, buku psikologi untuk menunjukkan bahwa saya adalah orang tarbiyah. Kira-kira begitu. Mohon maaf bagi yang syariah dan mohon maaf Pak Ketua Umum yang jurusan adab. Dalam kaitan inilah maka menurut saya pendidikan itu harus menekankan pada membangun karakter, membangun kepribadian yang utama. Kalau hanya knowledge saja, pengetahuan saja, mentalnya tidak kita bangun, maka bangsa itu tidak akan maju. Sekarang orang banyak bicara mengenai teori welfare, mohon maaf yang tadi kerja di bank ya. Tapi teori itu pun dikritik orang ketika sekarang banyak kajian itu berbicara mengenai well-being dibandingkan dengan welfare. Welfare itu bisa memberikan kita kesejahteraan material, tapi ketika mentalitas itu hampa, maka orang tidak menemukan kebahagiaan dalam kehidupannya. Tetapi ketika orang memiliki well-being, mental yang kuat, semangat untuk maju, maka dia akan bisa bertahan dalam situasi yang bagaimanapun. Karena itu maka saya agak sedikit mengoreksi beberapa teori pendidikan yang menekankan pada teori transfer. Kalau hanya transfer yang kita lakukan, maka dia hanya berpindah saja. Dia ajari A, maka A itu yang dia lakukan. Tapi kita ingin menjadikan proses pendidikan sebagai proses transformasi, di mana yang kita berikan itu bisa berbentuk yang berbeda-beda sesuai dengan keinginan untuk maju, sesuai dengan penciptaan dan situasi yang kondusif untuk membangun bangsa kita ini bisa maju. Karena itulah maka kemudian ketika saya diberi amanah oleh Pak Presiden Prabowo, saya menekankan pentingnya pendidikan karakter. Karena itu yang juga diamanatkan dalam Undang-Undang 20/2003 tentang tujuan pendidikan. Pendidikan itu adalah proses di mana kita membentuk watak dan kepribadian bangsa, proses di mana kita membentuk harkat dan martabat bangsa, membangun keadaban bangsa. Inilah yang menurut saya menjadi bagian penting dari proses-proses kita melaksanakan berbagai macam kegiatan dan berbagai macam proses pembelajaran. Kalau ini yang bisa kita lakukan, maka menurut saya berbagai macam kebijakan itu hanyalah perangkat luar agar anak-anak bisa belajar.
Perangkat luar itu bisa berubah-ubah, tapi esensinya tidak boleh dirubah. Namun maaf selama ini kita banyak sibuk dan kritis dalam dimensi perangkat luarnya, tapi dimensi substansialnya itu jarang disentuh dalam proses pendidikan itu. Inilah yang menurut saya penting menjadi haluan pendidikan kita di masa depan, tapi saya tidak ingin terus bicara haluan, karena haluan dan pengarahan itu sudah menjadi milik Google. Kalau kita menuju ke UIN, maka lurus jalan terus, belok kanan. Kalau kita mau ke MP, maka belok kanan, putar balik. Itulah tugasnya Google, itulah tugasnya GPS. Tapi kita juga tidak boleh bergantung pada GPS. Teknologi itu penting, sangat penting. Tapi GPS tidak selalu benar. Karena itu ketika GPS itu kita kuasai bagus, tapi GPS tergantung pada sinyal. Begitu sinyal tidak ada, maka kita gunakan GPS yang lainnya, yaitu gunakan penduduk setempat. Kembali ke alam gitu. Jadi nggak canggih-canggih amat, sehingga cerita mudik kemarin itu kan ada cerita mobil yang terjun bebas di tol mana di Jawa Timur itu. Karena dia terlalu percaya pada GPS. Saya pernah datang ke undangan ke seorang kawan, saya ikuti GPS, ternyata sampainya kuburan. Bukan tempat resepsi pernikahan itu. Nah, berarti GPS-nya itu fi dhalalim mubin. Karena itu maka teknologi harus kita kuasai, tapi we cannot dependent on teknologi. Kita nggak bisa dan tidak boleh bergantung pada teknologi. Tentu yang sangat penting adalah manusianya. Itulah mengapa Pak Gubernur, Bapak Ibu sekalian, saya benahi dulu gurunya. Karena guru itu menurut Undang-Undang Guru dan Dosen adalah agen pembelajaran. Dan menurut saya guru harus go beyond. Tidak sekedar agen pembelajaran, tapi menurut saya guru harus menjadi agent of civilization. Harus menjadi agen dari membangun peradaban. Sehingga kalau sekarang saya berusaha atas dukungan Pak Presiden dan arahan Pak Presiden, meningkatkan kesejahteraan guru melalui sertifikasi, memudahkan urusan administrasi dan berbagai kebijakan untuk guru itu, karena kami yakin betul bahwa kunci sukses pendidikan itu ada pada gurunya, dan itulah kenapa saya prioritaskan untuk menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru, pentingnya peningkatan kesejahteraan dan kualifikasi guru, karena mereka adalah agent of learning dan agent of civilization. Memang membuat kebijakan begini tidak populer, tidak hiruk pikuk, tapi tidak apa-apa. Karena menteri bekerja tidak untuk mencari popularitas, tapi untuk mendukung dan melaksanakan program Pak Presiden. Ini bukan berarti saya curhat, tapi saya ingin memaparkan visi saya sebagai menteri, kira-kira begitu. Terima kasih Pak Gubernur sudah diberi kesempatan untuk saya berpidato pada kesempatan ini. Karena itu Bapak Ibu sekalian, Pak Rektor, kalau ini yang bisa kita berikan kepada para mahasiswa UIN itu, maka mereka akan tumbuh menjadi generasi yang hebat. Betapapun yang mereka dipelajari di kampus tidaklah sebanyak yang seharusnya kita berikan. Karena dengan growth mindset itu, mereka akan tumbuh menjadi generasi pembelajar sepanjang hayat. Mereka menjadi generasi yang bisa menerapkan yang mereka pelajari dalam kehidupan nyata. Dan itulah mengapa saya memperkenalkan deep learning, pembelajaran mendalam, sebagai bagian dari arah kebijakan dalam pendidikan di masa yang akan datang. Deep learning itu Qur'ani, deep learning itu ada di Quran. Saya kutip ayatnya, ini soulmate saya yang sering isi di TV, Al-Mukarram Profesor Dr. Asrorun Ni'am. Ini NU tapi Asror gitu. Sirrun jamuhu asrorun, tapi sir yang artinya bahagia, bukan yang artinya rahasia, bukan. Saya tadi sampai mana tadi? Sampai lupa ini. Jadi ketika orang-orang kafir itu ditanya, mengapa tidak engkau turunkan Quran itu sekaligus ya Allah gitu kan. Kemudian dijawab, kadzalika linutsabbita bihi fuadak waratalnahu tartila. Itu telah deep learning yang ada londasi di dalam Al-Quran. Ketika orang bicara mengenai mind map, teorinya Tony Buzan itu, mind map itu kan sebenarnya tulisan yang sudah ada dasarnya di Quran. Kalau kita bicara mengenai pendekatan tafsir maudhu'i, itulah penerapan mind map yang ada landasannya sejak kita baca Quran.
Penjelasan takwa itu tidak ada pada surat Al-Baqarah ayat 184. Setelah ayat 83 menyebut la'alakum tatakun, itu ada pada Ali Imran, itu ada pada Al-Baqarah 177, atau ada di awal surat Al-Baqarah. Itu kan membentuk satu mind map, conceptual network, di mana semua ilmu kita pelajari bertahap dan membangun sebuah konsep tunggal tentang sesuatu yang ingin kita pelajari. Itulah sejatinya proses pendidikan itu. Sehingga kalau yang diberikan itu sedikit tetapi mendalam, maka yang dia bisa lakukan dengan berbagai macam pemaknaan itu jauh lebih banyak dari yang diberikan di ruang-ruang kelas yang hanya terbatas pada 12 kali pertemuan ditambah 2 kali satu mid semester dan 1 ujian semester itu. Itu dosen minimalis yang hanya mengajar 12 kali pertemuan. Itu pun sudah cukup. Kalau dosen maksimal mengajar 16 kali pertemuan. Kalau dosen yang kelebihan jam mengajar sampai 20 jam pertemuan. Tapi saya kira itu tidak digaji dan sekarang tidak banyak yang begitu karena tidak ada kelebihan mengajar yang digaji oleh Pak Rektor sekarang ini. Ini canda ya, tidak curhat, ini canda saja. Canda. Karena itu Bapak Ibu sekalian, inilah yang bisa dilakukan oleh UIN, inilah yang bisa dilakukan oleh lembaga pendidikan, dan inilah yang coba kami lakukan di tingkat pendidikan dasar. Sehingga karena itu maka belajar itu pada saya membentuk mindset, membentuk mentalitas. Dan kita bisa mengajari anak-anak kita itu dengan bernyanyi, bergembira, tapi dia tetap bisa belajar dalam konteks yang berhubungan dengan tingkat perkembangan keilmuannya. Saya kira saya harus berhenti sampai di sini, karena sudah mulai tampak serius dan mulai tidak menarik ceramah saya itu. Dan saya sadar saya sudah ceramah 30 menit, ini saya sadar saya Pak Rektor, itu sempat mau mengundang komedian, stand up komedi itu. Ada juga alumni UIN yang juga stand up komedi hebat itu. Tapi saya kira kalau kita bisa bikin stand up komedi versi dosen, saya mau ikut Pak Rektor. Insya Allah saya akan menang itu, insya Allah. Jadi dia saya undang ceramah 30 menit. Tahu nggak bayar, 15 menit. Tahu nggak berapa bayarnya Pak? Pak Gubernur berapa Pak Gubernur? 15 menit dia minta itu sudah harga diskon. Itu masih 30 juta. 15 menit 30 juta, berarti per menit berapa itu? 2 juta. Ini dosen ngajar 1 semester. Tetapi memang melucu itu lebih susah daripada mengajar. Karena melucu nggak boleh mengutip, kalau mengajar boleh mengutip. Sehingga semakin dosen itu makin tidak punya teori, itu makin banyak mengutip. Dan itu yang nanti keluar pada saat ujian. Dan itu yang menyebabkan kenapa mahasiswa itu nyontek. Makanya saya selain dosen favorit jarang masuk, juga dosen favorit karena kalau ulangan itu boleh membuka buku. Yang nggak boleh buka baju. Itu nggak boleh. Buka buku boleh. Karena itu maka Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya merasa berterima kasih diberi kesempatan untuk tampil di sini Pak Gubernur. Mudah-mudahan sinergi ini dapat terus kita tingkatkan dan gagasan-gagasan hebat dari Pak Rektor, Pak Gubernur tadi mudah-mudahan bisa menjadi tugas kita bersama-sama. Saya tadi bilang kepada Pak Gubernur, Pak Rektor bicara endowment, bisa kita patoklah misalnya UIN ini punya endowment 100 miliar begitu. Gampang kan nanti Pak Gubernur 10, saya 1. Pak Rektor berapa? Pak Wahiduddin berapa, nanti berapa, insya Allah bisa Rizaluddin, tapi jangan dari uang zakat ya, nggak boleh ya. Walaupun Anda sekretaris Basnas nggak boleh itu, nggak boleh. Karena di sini nggak ada yang termasuk minal ghorimin, nggak ada. 8 asnaf itu nggak ada di UIN saya kira. Kita semuanya levelnya itu muzaki bukan mustahik gitu. Kalau itu bisa Pak Rektor, dan insya Allah saya juga bisa ikut iuran, walaupun tidak harus sebanyak itu. Insya Allah UIN ini bisa punya endowment yang hebat. Dan bisa nantilah ada misalnya Aceh Hasanuddin Fellowship, saya kira kok keren itu. Gitu. Supaya tidak selalu Fulbright Fellowship itu. Gitu. Ini yang menurut saya penting kita bangun dan UIN Jakarta masih menjadi kiblat dari banyak perguruan tinggi yang lainnya. Ada dari Serang yang datang ke sini dan yang lain-lainnya. Saya kira ini tugas kita bersama untuk UIN ini bisa lebih besar lagi. Dan saya yakin para alumninya di bawah kepemimpinan Pak Gubernur, Pak Dr. Aceh ini bisa terus berkontribusi untuk memajukan UIN, memajukan umat, dan memajukan bangsa. Karena ini ada halal bihalal, izinkan saya berpantun, pantun halal bihalal sebagai summary dari
ceramah halal bihalal, pantunnya melihat hilal di Cakrawala. Walaupun kita pakai hisab tapi mengakui hilal juga, jadi kalau melihat hilal di Cakrawala pertanda mula datangnya bulan. Halal bihalal tradisi bangsa untuk merendah persatuan bangsa. Yang kedua, anak nelayan, sorry nih, iya betul ya. Ini istri saya tertawa, lihat saya bingung berpantun. Ini istri saya alumni UIN juga Pak Rektor. Istri saya alumni UIN, kelas sore dulu Pak. Kelas sore, jadi dulu masih ada kelas sore dan usul saya Pak Rektor, kelas sore jangan dibuka lagi. Supaya swasta sekitarnya bisa hidup Pak, kira-kira begitu. Iya. Jadi tadi pantunnya tadi apa? Pantunnya tadi apa Dek yang anak tadi? Ya? Ya, anak nelayan mancing di kali. Mendapatkan ikan lele dan ikan patin. Gitu. Terus apa ini? Saya ucapkan selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahul musta'an wa bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.